Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Rahmat Amik. Bagi teman-teman yang baru masuk di channel ini, tolong disupport ya dengan cara tekan tombol subscribe di bawah video ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar dapat video updatean terbaru dari saya. Video kali ini kita akan bermain catur ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan langkah demi langkah saya dan perhatikan apa yang saya sampaikan agar teman-teman pandai dalam bermain catur ya. Nah, jangan skip video ini, tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Oke, langsung saja. Di sini kita menggunakan buah putih ya. Di sini saya menggunakan pion C ya untuk pembukanya C4 ya. Oke. Nah, di sini misal si musuh juga memajukan pion F ya guys ya, F5. Nah, teman-teman perhatikan saja taktik saya atau trik saya untuk melakukan serangan ya. Oke. Nah, di sini saya majukan pion E3 guna untuk membuka jalur gajah dan jalur sementri ya. Nah, guna untuk melindungi pion yang kita majukan tadi yaitu pion C ya. Oke, kita majukan pion E ke E3 untuk membuka jalur gajah dan menteri. Nah, di sini si buah hitam memajukan pion E ya guys ya, untuk menguasai titik tengah permainan juga dan membuka jalur serangan menteri dan gajah ya. Nah, di sini saya coba majukan kuda ya guys ya. Kuda ke petak C3. Oke. Untuk membuka jalur-jalur serangan juga ya guys ya. Fungsi kuda saya majukan. Nah, di sini si musuh juga mengeluarkan kuda ya guys ya. Misal menunjukkan kuda ya. Nah, untuk membuka serangan-serangannya ya, atau mengaktifkan kudanya ya. Oke, di sini kita aktifkan dulu sebagian dari punya kita agar tidak berdiam ya, atau secara aktif menyerang. Oke, setelah seperti ini kita bisa memajukan pion D untuk mengadu pion si musuh ya. Oke, di sini kita lihat apakah dia melakukan pertukaran atau tidak ya. Nah, di sini dia tidak mau melakukan pertukaran ya guys ya. Nah, di sini dia memajukan pion ya. Oke, jika seperti ini kita keluarkan saja kuda atau gajah. Di sini saya keluarkan kuda aja ya guys ya, ke petak G, ke petak H ya, H3 ya. Nah, di sini karena lumayan aman ke H3, jadi saya majukan ke H3. Kenapa saya tidak majukan ke F3? Karena nanti dia majukan pion guys ya, jadi saya majukan ke H3 saja. Oke. Nah, di sini si buah hitam majukan kuda juga guys ya, untuk mengaktifkan kuda dalam menyerang ya guys ya. Nah, jika seperti ini kita bisa melangkahkan atau mengeluarkan gajah putih ya, mengeluarkan gajah putih guna untuk membuka jalur rokade untuk kita ya, jika keadaan darurat ya. Jadi kita bisa melakukan rokade pendek ya jika darurat. Oke, kita keluarkan ke petak kedua ya, di depan raja ya. Oke, jika seperti ini, jika si musuh majukan kuda lagi ya untuk menyerang, untuk maju ke depan ya, guna untuk mengadu kuda kita ya, untuk karena dia ingin menyerang atau melakukan pertukaran ya, atau ingin merusak struktur pion kita ya. Jadi dia majukan kuda untuk mengadu kuda. Jadi di sini kita tidak usah makan kudanya ya, karena kalau kita makan kudanya, di sini pionnya bakal maju ke depan untuk bertahan ya. Jadi kita biarkan saja atau kita maju ke depan ya. Solusi terbaiknya kita maju ke depan ya, yaitu
untuk melakukan serangan. Jadi kita majukan saja kuda kita ke petak D5. Nah, jika seperti ini guys ya. Nah, kemungkinan si buah hitam bakal mengancam kuda ya, pakai gajah ya untuk membunuh kuda kita ya, atau melakukan pertukaran. Nah, disinilah tempat blunder si musuh. Nah, teman-teman coba perhatikan kenapa dia blunder di sini. Oke, teman-teman perhatikan. Oke, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu. Jadi di sini dia blunder karena nanti dia akan tewas salah satu kuda atau gajah. Nah, di sini kita ancam saja kudanya. Oke, kita ancam, otomatis kudanya bakal mundur ya guys ya. Kita ancam kudanya karena lumayan bahaya juga ya kalau selalu di depan ya kuda si musuh ya. Otomatis dia bakal mundur. Nah, jika dia mundur ke belakang untuk mengadu kuda kita makan saja kudanya agar kita bisa melakukan atau bisa memakan gajah salah atau kuda satunya ya. Oke, di sini kita makan saja kudanya guys ya. Oke, kita makan. Skat. Otomatis si buah hitam memakan kuda kita pakai menteri ya. Dia tidak akan makan kuda kita pakai pion karena akan merusak struktur pion si buah hitam. Jadi di sini si buah hitam pasti memakan kuda kita pakai menteri ya. Oke. Nah, disinilah jawaban blunder tadi. Kita bisa memajukan pion guys ya. Memajukan pion untuk mengancam gajah sama kuda. Oke. Karena di sini dia sejajar ya. Itulah letak blunder si buah hitam. Nah, jika seperti ini pasti ada salah satu yang mati guys ya, atau tewas. Nah, otomatis di sini dia mengundurkan kudanya. Nah, di sini kita bisa memakan gajahnya guys ya. Memakan gajah karena dia tidak mau merusak struktur pionnya, jadi dia mundurkan kuda saja ya. Oke, kita makan gajahnya. Nah, jika kita makan gajahnya otomatis kudanya makan pion guys ya. Oke. Nah, jika seperti ini lumayan hampir sudah menyerang semua atau sudah bagus untuk melakukan rokade pendek, maka lakukan saja rokade pendek sebelum terancam ya. Jadi kita di sini lakukan saja rokade pendek ya. Oke. Di sini kemungkinan si musuh bakal melakukan rokade juga. Di sini dia mengeluarkan gajah ya untuk mengaktifkan gajah juga ya. Nah, di sini kita bisa keluarkan gajah juga ya, gajah hitam ke depan menteri ya untuk membangun serangan ya. Serangan tersembunyi ya. Jadi kita majukan gajah di depan menteri untuk membangun serangan tersembunyi ya. Jadi inilah salah satu teknik juga untuk membangun serangan tersembunyi ya. Kita taruh di depan menteri ya. Oke. Nah, di sini mungkin pasti atau si buah hitam pasti melakukan rokade ya. Di sini ada pilihannya rokade pendek atau rokade panjang. Nah, di sini kemungkinan si buah hitam rokade panjang ya. Oke. Nah, jika dia rokade panjang guys ya, kita bisa majukan saja pion A untuk melakukan serangan ya, atau menghancurkan pertahanan si musuh ya pakai pion ya. Nah, otomatis si buah hitam atau si hitam ya memajukan pion ya, karena dia sudah tahu kita melakukan serangan tersembunyi, dia pasti majukan pion ya untuk mengadu pion.
Kita makan saja guys ya, nggak apa-apa. Kita makan saja ya. Oke, otomatis dia makan pakai benteng ya. Oke. Nah, jika seperti ini kita ancam saja bentengnya ya guys ya. Kita ancam saja bentengnya. Jadi di sini kita ancam pakai gajah ya. Guna untuk melakukan atau membangun serangan tersembunyi juga ya untuk di petak C ya. Oke, kita pindahkan gajah ke C4 ya untuk mengancam benteng ya, mengancam benteng dan kuda guys ya. Nah, otomatis dia bakal mundur ya. Nah, jika dia mundur satu langkah, kita bisa pindahkan saja menteri ya ke petak C2 ya untuk melakukan serangan tersembunyi ya ke petak C2 dan untuk menyerang pion lemah si musuh ya jika dia memindahkan menteri ya. Dan juga untuk melindungi gajah kita, gajah hitam ya. Jadi kita tidak berjauhan sama gajah hitam karena ada benteng yang melakukan serangan ke gajah hitam. Oke, jika seperti ini otomatis si buah hitam pasti menumpang ya, atau di sini didobol ya, didobol untuk melakukan serangan ya terhadap benteng ya untuk mengancam gajah hitam kita ya. Nah, jika seperti ini guys ya, kita pindahkan saja gajah hitam ke petak C3 untuk melakukan serangan tersembunyi di petak C ya. Jadi kita pindah ke petak C3 ya untuk melakukan serangan tersembunyi terhadap menteri atau raja ya. Jadi dia tidak bisa majukan pion E5 karena bakal tewas menterinya ya atau star ya. Nah, setelah seperti ini otomatis si kuda si musuh melakukan serangan ya. Buah hitam pasti bakal melakukan serangan ya, serangan menggunakan kuda ya. Nah, untuk mengadu kuda. Nah, jika dia adu kuda kita tidak usah memakan kudanya guys ya. Kita pindahkan saja kuda kita ya guys ya. Kita tidak usah memakan kudanya ya. Jadi kita pindahkan kuda ke petak F4 ya. Nah, di sini pion si musuh tidak bisa memakan kuda kita ya. Karena open stair ya. Karena ada gajah hitam kita menyerang menteri ya guys ya. Oke. Nah, jadi kita pindahkan kuda tadi ya. Karena jika tidak dipindahkan, si buah hitam pasti makan kuda kita dan menghancurkan pertahanan raja kita. Nah, jika seperti ini, kita bisa memindah kuda kita ke petak D3 ya untuk menyerang pion E5 ya, atau menyerang 2 kali pion E5 ya. Oke, kita pindah ke petak D. Oke, di sini benteng si musuh dimundurkan ya guys ya. Oke, jika dimundurkan kita pindahkan saja kuda kita ke petak D3 ya. D3 untuk menyerang pion E5 2 kali ya, agar mengancam menteri si musuh ya. Oke, kita pindahkan saja kuda kita. Oke, jika seperti ini pasti si buah hitam memundurkan kudanya ya untuk melindungi pion ya guys ya, untuk melindungi pion 2 kali ya. Nah, jika seperti ini kita bisa melakukan serangan tersembunyi di belakang kuda ya, dengan cara memindah benteng ke belakang kuda atau D1 ya. Nah, di sini kita membangun serangan tersembunyi ya di balik kuda. Nah, jika di sini si buah hitam memindah benteng
ke petak G6, kita bisa langsung saja memakan kuda guys ya. Di sini kita makan kuda karena di sini kita setelah makan kuda kita bakal memakan pion E5 ya. Karena pion E5, oke, di sini ini pion E5 guys ya. Nah, di sini kan kita makan ya setelah kita makan kudanya ya. Jadi kita serang pionnya pakai kuda ya. Nah, di sini kita makan kudanya dulu untuk menghilangkan perlindungan pion E5 tadi. Oke, kita makan kudanya dulu agar pertahanannya lemah. Kita lakukan pertukaran ya guys ya. Nah, di sini setelah kita makan, otomatis si buah hitam ster ya. Nah, si buah hitam tidak akan memakan gajah putih kita karena dia bakal ster benteng ya jika dia makan gajah putih kita. Nah, itulah salah satu teknik juga kita melakukan pertukaran untuk memancing si musuh agar kita bisa melakukan ster benteng tadi ya. Oke, nah di sini otomatis si gajah pindah ke petak B ya untuk melindungi raja si buah hitam ya. Nah di sini dia pindah, dia tidak mau makan gajah kita karena bakal tewas ya menterinya atau bentengnya salah satunya jika dia memakan gajah kita. Nah dia tahu serangan kita mengarah ke raja, serangan tersembunyi. Jadi dia memindah menteri ya ke petak B6. Nah, jika seperti ini kita langsung saja memakan pion untuk mengancam benteng ya. Mengancam benteng dan mengadu benteng ya. Serangan tersembunyi kita buka, kita makan pion, mengancam benteng. Nah, di sini si buah hitam ada peluang yaitu menyerang pion lemah kita juga. Nah, dan melakukan skat ya. Nah, di sini dia pasti makan pion lemah kita guys ya. Nah, jika dia makan pion lemah kita, biarkan saja. Jadi kita pindahkan saja raja ke petak H1 ya. Ke petak H1. Nah, otomatis si buah hitam bakal memakan benteng ya. Benteng D1. Oke. Memakan benteng D1 untuk melakukan pertukaran ya. Di sini kita bakal melakukan pertukaran ya. Oke. Nah, di sini kita habis-habisan ya guys ya. Karena si musuh melakukan pertukaran atau buah hitamnya skat ya. Jadi kita makan lagi pakai menteri ya. Nah, di sini jalur serangan kita terbuka lebar guys ya. Nah, tinggal beberapa langkah lagi buah si hitam pasti tewas ya. Di sini si menterinya pasti bakal mundur ke petak G guys ya. Untuk melindungi gajah hitam ya. Nah, dia bakal mundur ke petak G5 untuk melindungi gajah ini ya guys ya. Dia melindungi gajah itu karena jika tidak dilindungi dia bakal skatmat ya. Karena raja kita bakal ke petak sini. Setelah itu ke petak sini. Oke. Habis itu makan gajahnya. Habis itu skatmat guys ya. Jika dia tidak memindah menterinya ya. Nah, otomatis dia ke petak sini ya untuk melindungi gajah ini. Oke, kita di sini otomatis dia pindah ya untuk melindungi gajah ya. Biar dia tidak skatmat ya. Oke, jika seperti ini kita bisa mengancam menteri ya. Mengancam menteri musuh atau mengusir menteri musuh agar dia tidak melindungi gajahnya ya, agar kita bisa seleluasa melakukan skatmat ya. Oke, kita majukan saja pion pancingan ya. Nah, jika si musuh tidak tahu langkah ini dia sudah pasti tewas ya, karena dia sudah tahu. Jadi
kita majukan pion saja. Oke, nah jika dia tetap tidak mau makan atau tetap melindungi gajahnya, kita bisa lakukan saja skat pakai menteri. Oke, di sini sebenarnya dia tetap tewas juga ya guys ya. Cuma ada mungkin beberapa pelarian, tapi pada dasarnya dia bakal tewas juga skat ya. Nah, jika kita skat, otomatis dia pindah ke samping ya, ke petak B8 ya. Nah, otomatis seperti tadi langkah saya ke bawah ya guys ya, skat ke petak ke petak E8 ya, menteri ke petak E8, otomatis si gajah bakal menapal pakai si raja bakal menapal pakai gajah hitam ya. Nah, menapal inilah fungsi si raja tadi, selalu melindungi gajah ya, karena ada ruang untuk menapal ya. Kalau tidak dilindungi sudah pasti tewas atau skat mati ya. Nah, jika seperti ini kita bisa lakukan lagi skat pakai kuda ya. Nah, di sini kita skat kuda ya. Jadi di sini dia bakal tewas raja sama menteri ya. Tewas salah satunya ya. Oke, asa ster ya ke petak D7. Nah, di sini dia asa ster ya. Oke. Dia bakal kehilangan menteri guys ya. Oke. Nah, dia bakal mendekati kuda ya. Mendekati kuda untuk mengancam kuda. Nah, karena kita didekati, kita bisa makan menteri ya. Kesempatan ya guys ya. Kita makan menteri secara gratis ya. Oke, di sini kita bisa lakukan lagi skat ya, pakai gajah putih. Oke. Nah, di sini gajah buah hitam majukan pion. Terus jika dia majukan pion untuk melakukan membuka ruang pelarian, kita melakukan skat aja pakai gajah ya, gajah putih. Skat, otomatis kita bisa makan gajah lagi guys ya, karena kita mengusir si raja ya. Nah, di sini pasti si buah hitam lari ke atas ya. Oke, nah jika lari ke atas, kita bisa lakukan saja skat ya, skat pakai gajah ya. Di sini sebenarnya kita bisa mendapatkan gajah hitamnya, tapi kita tidak memakan ya, karena ada poin penting dalam bermain catur, yaitu skat mat. Kita skat aja, skat. Nah, jika seperti ini pasti dia menapal pakai pion ya. Ditapal pakai pion, otomatis kita makan pakai menteri guys ya, pakai menteri. Oke. Nah, otomatis ruang pelariannya ke atas atau ke bawah ya. Nah, jika dia ke bawah guys ya, kita bisa melakukan skatmat menggunakan kuda, skatmat menggunakan menteri, skatmat menggunakan gajah. Oke, semuanya bisa guys ya. Nah, misal di sini kita lakukan skatmat pakai kuda ke petak D7, skatmat ya guys ya. Nah, di sini kita bisa lakukan skatmat di petak B7 di depan raja ya, skatmat juga guys ya. Nah, di sini kita juga bisa lakukan lagi skatmat pakai gajah hitam ke petak ini ya. Nah, jika ke petak E5, otomatis dia tapal pakai gajah ya. Nah, ditapal pakai gajah hitam si musuh, otomatis kita makan lagi pakai menteri. Nah, kalau pakai gajah kita skat, otomatis 2 langkah baru skat mat ya. Tapi jika pakai gajah, pakai kuda atau menteri, otomatis cuma 1 langkah sudah tewas ya guys ya.
Oke. Begitulah kira-kira cara bermain catur, langkah-langkah atau trik-trik saya, serangan-serangan tersembunyi. Jadi semoga bermanfaat untuk video ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.